selamat datang kembali di video saya. Sama saya Elvin. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar sedikit tentang struktur direktori dan basic command pada Linux dan environment-nya. Nah, pada video kali ini saya ingin melanjutkan part 2-nya dengan tambahan environment-nya teman-teman itu ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas nih tentang environment, ya kan. Terus kita bahas juga cara membacanya, gitu kan. Nah, ini ada tambahan sedikit teman-teman. Kalau kita jalanin command ls bin la, kita login sebagai user, kita akan terlihat ada file namanya bus profile dan bus rc ini ya. Nah, file ini sebenarnya apa sih? Itu file ini sebenarnya berisi konfigurasi. Jadi ketika pertama kali user login, dia akan mengekspor komen-komen yang ada di dalam folder file ini itu, etc ini. Uh, Contoh misalnya gini teman-teman, kita lihat di sini ya. Misalkan kita lihat di bus profile nih ya. Nah, di bus profile ini dia akan sebenarnya akan menjalankan, kalau kita lihat di sini, dia akan memanggil file namanya bus.rc gitu ya. Kita mau kita masuk ke bus.rc ini. Nah, bus.rc ini dia akan mengekspor variabel path ya. Kita video sebelumnya kita sempat bahas path ini berisi di directory binary di mana kita ingin jalankan. Contoh misalkan saya install aplikasi dan saya ada binary tertentu, saya taruh di file misalkan di opt bin gitu ya. Nah, saya mau nambahkan user saya supaya bisa memanggil opt bin ketika login, saya bisa ekspor ke dalam variable path ini. Nah, kita bisa edit di bus.rc di sini, dia otomatis kesimpan di sini. Itu bisa. Kemudian kita ekspor path-nya gitu. Ini caranya di sini teman-teman. Terus kemudian kita mau nambahkan mau running script atau running comment pertama kayak login dari user, kita juga bisa tambahkan di bus RC ini atau bus profile ini gitu, teman-teman. Nah, ini untuk tambah sedikit untuk environment ya teman-teman. Nah, kemudian ada tambahan juga, kita clear dulu ya. Nah, kemarin kan kita sempat ngebahas nih, misalkan saya bikin file ya, misalkan tes1 txt ya teman-teman. Ini saya bikin tapi kan tes1, saya bikin ya. Nah, misalkan saya pengen ambil les tes1 txt, kemudian saya manggil komen tes ya, dia kan nampilin semua nih. Nah, sorry. Misalkan saya mau nampilkan yang hanya untuk satu karakter aja gitu ya teman-teman. Nah, kalau kita bintang, sebenarnya kan kalau kita cap yes, ini, kalau nggak kita gini aja deh. Kalau saya jalankan komen ini, get test ini kan no such file ya. Nah, kalau saya ketik cat bintang di sini, saya akan nampilkan semua file itu tes1 dan tes2 gitu ya. Kan bintang itu kan nampilin semua tuh gitu ya. Anggap saya cp lagi deh ya, tes2 txt, tes10 txt ini ya. Nah, kalau saya bikin tes bintang, saya akan nampilin semuanya gitu teman-teman. Semua ya, semua. Jadi nampilin semua gitu ya. 1, 2, dan 10. Tapi kalau misalkan saya cuma pengen nambahin satu karakter doang, saya bisa menggunakan karakter bintang teman-teman ya. Eh, ini pasti gak akan bisa keluar karena dia nggak punya file ini. Nah, saya bisa menggunakan comment text ini. Dia cuma nampilin
Kalau di sini artinya dia akan menampilkan variabel satu dan 2, tapi 10-nya dia nggak akan nampilin teks 10 TXT. Kenapa? Karena 10 TXT ini kan 2 karakter ya. Ya, tanda tanya ini untuk satu karakter doang gitu teman-teman. Gitu. Nah, terus misalkan saya pengen nge-zip file nih, misalkan filenya banyak nih. Nah, kan ada 1, 2, 10 nih. Nah, kalau saya mau zip semua, saya bisa menggunakan komen ini, komen bintang, dia akan nge-zip semua file. Atau teman-teman bisa menggunakan teman komen seperti ini, tanda kurung siku, ya, tanda kurung siku. Kemudian teman-teman bisa menggunakan komen 0 sampai 9 gitu ya. Nah, dia akan nge-zip angka 0, 1 sampai 9 gitu. Nah, tapi 10-nya nggak akan kita eksekusi gitu ya. Kita di sini mengzip 1 sama 2 saja teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan saya punya 2 digit, saya bisa tambahin begini teman-teman. Akan jadi zip ya teman-teman ya. Tapi seperti ini untuk tambahannya. Nah, kemudian kita juga akan belajar komentar gitu. Nah, tar ini mirip kayak gzip, cuma tipe zipnya aja yang berbeda gitu. Kalau zip, zip gitu ya, atau gzip, gzip ini formatnya nanti ada .gz gitu. Kalau zip dia kalau nggak salah namanya jadi zip ini. Komennya seperti itu. Minpad optionnya. Zip, sukses, sukses. Ini menzip seperti ini teman-teman. Nah, ini yang berbeda adalah tipe extension filenya gitu ya. Nah, kalau gzip, gz, zip.zip. Nah, ada satu lagi yang paling sering dipakai di Linux yaitu adalah tar. Nah, tar ini sintaksnya ada seperti teman-teman. Tar min itu untuk kompres ya, kompres. Kemudian tipe filenya ada J, ada Z. Nah, bedanya apa? Kalau J dia formatnya ada tar.gz. Kalau J tar.bz, B, B, B itu Bravo. Nah, kita coba tes dulu ya. tar.cjvf. F itu victory itu untuk verbose untuk nampilin outputnya gitu ya. Nah, kita biar kemudian kita menamakan nama filenya ya, tar.bz ini tipe partisi, tipe kompresnya, kemudian sukses.txt ini ya. Nah, kita lihat, nah ini untuk kompresnya seperti ini. Kalau kita menggunakan BZ ya, BZ pakai J ya, ini ya, JJVF. Nah ini formatnya adalah BJ. Ini lebih ke arah tipe kompresinya aja sih yang berbeda sih, tapi secara sintaks hampir sama lah gitu. Nah, kalau saya mau ngezip terus kemudian dihapus, caranya gimana? Nah, caranya gini teman-teman. Teman-teman bisa komen begini, kemudian mimin remove file. Jadi dia akan hapus sukses TXT-nya setelah dia zip teman-teman. Nah, bilang. Nah, kalau mau ekstraknya caranya seperti apa teman-teman? Kita menggunakan tar min x itu untuk ekstrak, kemudian f itu verbose, kemudian z itu tipe partisi, tipenya apa nih? Kan kita kan tadi kan menggunakan tipe GZ ya. Jadi kita menggunakan Z gitu, CZVF. Kemudian start GZ teman-teman. Nah, dia otomatis ada di sini ya. Ini adalah komen untuk tar teman-teman. Ini kita perlu tahu karena memang sering dipakai ya. Nah, oke, kemudian kita masuk ke berikutnya itu adalah link. Link itu bisa juga disebut dengan shortcut ya. Eh, jadi teman-teman perlu paham dulu untuk link ini ada dua metode yaitu hard link dan soft link. Hard link dan soft link. Nah, hard link itu menggunakan copy persis. Jadi contoh misalnya gini, saya punya file namanya file txt ya. Kalau saya bikin hard link, jadi ketika saya hapus
linknya otomatis filenya juga kehapus juga. Tapi kalau misalkan saya unlink untuk apa soft linknya aja yang kehapus, shortcutnya aja yang kehapus gitu. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Kita lihat ya. Kalau untuk create soft link, komennya adalah ln link min s itu ya. Kemudian nama shortcutnya misalkan shortcut file.txt ya, dari file.txt ya. Kalau kita jalanin ini, sorry sebentar. Eh balik, maaf teman-teman, saya kebalik. Ini harusnya source-nya dulu ya, source-nya dulu, baru nama nama itunya teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, ini akan nge-link ke dalam file.txt. Contoh misalkan kita edit file ini ya, kan kita cap dulu ya file.txt. Nah, txt ya, kita tambahin. Kita lihat ketika kita edit file txt, dia akan ngubah juga dalam file txt ini shortcutnya teman-teman gitu ya. Nah, ini untuk shortcutnya. Nah, kalau misalkan saya hapus nih teman-teman, saya bikin hard link gitu ya, hard link. Kita bisa komen adalah hard link. Ini hard link. Nah, kita ada hard link ya. Nah, hard link ini dia akan bikin copy persis dari filenya. Cuma seperti ini teman-teman. Kalau saya hapus file aslinya, contoh misalkan saya hapus file txt-nya, contoh misalkan saya hapus file txt, ya, saya hapus ya contohnya ya, yes nih. Hard link ini akan otomatis kehapus di sini teman-teman. Filenya nggak kehapus nih teman-teman, dia masih ada nih ya. Cat hard link, dia masih ada. Tetapi kalau di soft link, dia akan gagal. Kenapa? Karena dia nggak menemukan file txt-nya, dia akan berwarna merah gitu. Itu hard link. Kalau soft link, dia akan gagal nih. Kalau teman-teman lihat sini, sd file, dia nggak akan nemu filenya karena filenya hilang gitu. Nah, ini contohnya gitu ya. Mm. Dia benar-benar bikin copy persis kalau hard link. Tapi kalau soft link, ya dia bikin shortcut gitu teman-teman. Nah, cuma catatan buat teman-teman begini, kalau misalkan saya remove shortcutnya, saya dari komen begini teman-teman, ya, guys nih ya. Nah, filenya akan hilang juga itu nantinya tuh. Ini harus hati-hati. Terkadang kalau kita remove link ini, dia akan langsung kehapus file ini juga gitu. Jadi cara paling aman seperti apa? Cara paling aman adalah menggunakan komen ulink, unlink ya, unlink komennya. Contoh misalnya gini ya. Oke. Nah, kan ada isinya nih ya. ln min s kemudian file.txt ke. Kalau saya mau hapus unlink, cari gimana? Saya menggunakan komen unlink dan harus nama shortcutnya gitu ya. Nah, ini cara paling aman menggunakan unlink teman-teman untuk soft link. Ya, kurang lebih seperti ini untuk tambahannya yaitu oke. Nah, kurang lebih untuk tambahan struktur directory, environment dan basic command kurang lebih seperti ini pada video kali ini. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.